Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Putriani dari kelas BPIA 3 dengan NIM 2201016009. Dengan dibentuknya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester media BK. Nah, di sini saya mengambil tema tentang cyberbullying. Apa itu cyberbullying dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk simak videonya. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dari hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya, yang pertama yaitu menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong tentang seseorang, menyebarkan informasi yang salah atau tidak benar tentang seseorang yang dapat mengiringi penggunaan media sosial untuk menuliskan komentar negatif terhadap orang tersebut. Yang selanjutnya itu mengirim pesan ancaman. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan. Pelaku platform chatting menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Yang selanjutnya yaitu membaca identitas penggunaan media sosial. Nah, itu seperti meniru atau mengatasnamakan seseorang. Misalnya, dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka, membuat akun palsu, membajak atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Yang selanjutnya itu trolling, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaringan sosial seperti ruang obrolan atau game online. Selanjutnya itu menghasut pengguna internet untuk membenci seseorang. Nah, seperti misalnya menyiapkan atau membuat situs atau grup seperti grup chat, room chat yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebarkan kebencian terhadap seseorang. Nah, selanjutnya itu menghasut anak-anak atau remaja lain untuk mempermalukan seseorang. Nah, selanjutnya memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan. Yang terakhir yaitu memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan sensual. Nah, bullying secara langsung atau tatap muka dan cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun, cyberbullying meninggalkan jejak digital, sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini. Cyberbullying juga dapat menimbulkan berbagai macam dampak pada korban, seperti rasa sakit, kekhawatiran, hingga masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk mencegah tindakan cyberbullying serta meningkatkan citra diri dan menghargai orang lain. Penyebab cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Penyebab cyberbullying atau perundungan di dunia maya dapat bervariasi dan beberapa di antaranya yaitu yang pertama, sikap iseng. Beberapa pelaku cyberbullying mungkin memulai perilaku tersebut secara iseng di dunia maya, namun kemudian terus melakukan hingga menimbulkan banyak korban. Yang kedua yaitu kurangnya bimbingan. Nah, remaja yang tidak mendapatkan bimbingan yang memadai dari orang tua dalam menggunakan media sosial dapat cenderung melakukan cyberbullying. Nah, yang ketiga yaitu pelampiasan. Pelaku cyberbullying yang mungkin menjadi korban bully di dunia nyata dapat membalas perbuatan
dibully melalui media sosial karena dianggap bebas melakukan banyak hal di dunia maya. Yang keempat yaitu ketidakpercayaan diri. Nah, beberapa pelaku cyberbullying mungkin melakukannya karena ingin menjadi populer di dunia maya dan memberikan komentar jahat pada korban untuk mendapatkan perhatian dan popularitasnya. Nah, yang terakhir nih, ketidaktahuan akan resiko hukum. Nah, beberapa anak dan remaja mungkin tidak menyadari resiko hukum dari tindakan cyberbullying dan mengira bahwa tindakan tersebut hanya ekspresi diri dan candaan. Nah, dalam beberapa kasus melakukan cyberbullying juga dapat cenderung bersifat agresif, kurang berempati, dan mudah marah. Memahami penyebab ini penting untuk dapat mencegah dan mengatasi cyberbullying di lingkungan online. Dampak cyberbullying pada korban. Cyberbullying sama berbahayanya dengan perundungan di dunia nyata. Dalam beberapa kasus, efek yang ditimbulkan bahkan lebih parah karena pelaku bisa menyembunyikan identitasnya. Berikut ini adalah sejumlah dampak perundungan di dunia maya yang perlu diwaspadai. Yang pertama yaitu gejala fisik seperti sakit kepala dan sakit perut. Yang kedua yaitu berkurangnya rasa percaya diri. Yang ketiga yaitu kesulitan tidur atau istirahatnya. Yang keempat yaitu hilangnya kepercayaan pada orang lain. Yang kelima yaitu kewaspadaan dan rasa curiga yang berlebihan. Yang keenam yaitu gangguan kecemasan. Yang ketujuh yaitu hilangnya motivasi untuk beraktivitas. Yang kedelapan yaitu kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang terakhir yaitu peningkatan risiko gangguan mental seperti depresi. Nah, untuk mengatasi dampak cyberbullying yang saya sebutkan tadi, korban perlu mencari dukungan dan bantuan dari orang tua, guru, atau teman dan profesional seperti kesehatan mental. Pendidikan dan kesadaran tentang bahaya cyberbullying juga harus terus ditingkatkan agar bisa mencegah tindakan cyberbullying dan memberikan perlindungan kepada para korban yang terkena cyberbullying. Cara mengatasi cyberbullying, yang pertama yaitu memblokir dan melaporkan. Nah, korban dapat memblokir akun pelaku cyberbullying dan melaporkan perilaku tersebut ke pihak berwenang atau platform media sosial terkaitnya. Yang kedua yaitu menyimpan bukti. Nah, pentingnya untuk menyimpan bukti cyberbullying seperti tangkapan layar atau screenshot pesan sebagai bukti yang dapat digunakan dalam melaporkan perilaku cyberbullying. Yang ketiga yaitu berkonsultasi dengan ahli. Korban dapat berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan dalam mengatasi dampak psikologis dari cyberbullying tersebut. Yang keempat yaitu tidak berinteraksi. Nah, menghindari interaksi dengan kelompok yang melakukan cyberbullying itu dapat membantu mengurangi paparan terhadap perilaku tersebut. Nah, yang kelima itu meningkatkan kesadaran. Pentingnya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya cyberbullying dan pentingnya melaporkan perilaku tersebut agar dapat dihentikan. Yang terakhir yaitu menjaga privasi. Korban perlu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di media sosial untuk menghindari penyalahgunaan oleh pelaku cyberbullying tersebut. Jika perundungan yang diterima mulai mempengaruhi kesehatan mental, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter. Langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih buruknya. Nah, sekian dari penjelasan saya tersebut. Jika ada